Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil review jurnal kami yang berjudul Theoretical Model of Dynamic Bulk Modulus for Aerated Hydraulic Fluid, atau dalam bahasa Indonesia itu model teoritis modulus curah dinamis untuk fluida hidrolik berudara. Ini untuk nama dan NIM dari anggota kelompok kami. Untuk bagian pertama ada identitas jurnal, judul artikel Theoretical Model of Dynamic Bulk Modulus for Aerated Hydraulic Fluid dengan penulis Xiaoming Yuan, Weiki Wang, Xuan Xu, Li Jiazhang. Penulis tadi berafiliasi dengan 3 laboratorium di Cina. Untuk nama jurnal termuat dalam Science Journal of Mechanical Engineering dengan tahun publikasi 2022, termuat dalam volume 35 artikel nomor 121 penerbit Springer Open dengan DOI sebagai berikut. Dan jurnal ini terklasifikasi terindeks Q1 pada kategori Mechanical Engineering. Untuk bagian kedua ada ringkasan atau gambaran umum. Untuk pertama ada latar belakang. Modulus bulk atau curah modulus adalah tingkat kekakuan atau kompresibilitas dari suatu fluida. Curah modulus ini memiliki banyak dampak, salah satunya mempengaruhi respons sistem dan juga efisiensi transmisi daya. Yang menjadi masalah pada jurnal ini adalah banyak model-model lama yang dia tuh tidak memperhitungkan pengaruh suhu secara dinamis, sehingga model-model lama ini tidak dapat menggambarkan dengan akurat proses pelepasan dan pelarutan udara. Contohnya dalam sistem hidrolik dengan kecepatan tinggi, fluida mengalami perubahan tekanan yang sangat cepat sehingga udara tidak memiliki cukup waktu untuk mencapai keseimbangan pelarut sebagaimana yang ada pada hukum Henry. Karena ketidakakuratan model-model lama, peneliti membuat sebuah kerangka kerja teoritis untuk mengatasi kekurangan model sebelumnya dengan 3 pendekatan. Pertama ada metode parameter tergumpal dan model kavitasi penuh. Metode ini memperhitungkan perubahan massa uap dan gas terhadap volume secara real time menggunakan simulasi CFD atau Computational Fluid Dynamics. Untuk pendekatan kedua yaitu memodifikasi hukum Henry. Karena di awal tadi hukum Henry itu tidak memperhitungkan laju pelepasan dan pelarutan udara itu dengan kecepatan yang berbeda, maka dengan memodifikasi hukum Henry ini diharapkan dapat menghitung laju pelepasan dan pelarutan udara ini secara berbeda. Untuk pendekatan yang ketiga yaitu persamaan proses indeks polytropic variable. Penulis dalam hal ini tidak setuju bahwa proses kompresi gelembung udara itu konstan, yaitu dengan indeks 1 pada isotermal murni dan juga 1,4 pada adiabatik. Sebagai gantinya, peneliti mengembangkan persamaan indeks polytropik yang dinamis tergantung pada volume dan juga suhu. 3 pendekatan ini akan dibahas lebih lanjut oleh rekan saya nanti. Untuk bagian kedua ada validasi model. Untuk validasi apakah persamaan tadi akurat, persamaan yang telah dibuat menggunakan 3 pendekatan ini sudah akurat atau belum, dilakukan uji coba menggunakan oli hidrolik standar industri yaitu Shell Telus S ISO 32, yang mana oli tersebut akan diuji pada tekanan 1,2 kali 10 pangkat 7 PA atau 120 bar dengan titik
uji ada di 30 derajat, 35 derajat, dan 45 derajat Celcius. Dari hasil validasi yang nanti juga akan dibahas oleh rekan saya, menunjukkan tingkat akurasi yang sangat tinggi di sekitar 96%. Hal ini menunjukkan bahwa model teoretis atau model kerangka teoretis yang dibuat itu dapat memprediksikan modulus grup dengan lebih akurat. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Januar Maulana Ediansyah dengan NIM 10112224000003 dan saya di sini akan menjelaskan tentang analisis kritis atau critical analysis dari jurnal yang kami review. Yang pertama yaitu analisis teoritis, yaitu devariasi dan konstruksi model. Dalam hal ini, kami mendapatkan hal penting dari jurnal ini terletak pada keberanian penulis untuk mengintegrasikan dinamika gelembung mikroskopik melalui persamaan Royal Preset dengan termodinamika makroskopik sistem seperti hukum Henry dan proses politropik. Untuk lebih memahami kokohan fondasi model ini, kami mengkaji deviasi persamaan yang digunakan secara rinci. Pada persamaan pertama yang kami kaji, yaitu modifikasi persamaan Rayleigh Preset dan full cavitation model. Penulis memulai deviasi model dengan mengadaptasi persamaan transport fraksi massa uap, yaitu persamaan satu dalam jurnal yang berasal dari full cavitation model atau FCM, yang dikembangkan oleh Singhal et al. Persamaan dalam transport massa fase uap atau FP diberikan oleh turunan rho FP terhadap waktu ditambah divergensi dikali rho U FP sama dengan divergensi dikali gradien FP ditambah RE min R dikurangi RC. Angka pernyataan yang signifikan yang diberi oleh penulis adalah mengabaikan suku difusi, yaitu divergensi dikali gradien FP, dan kemudian mengasumsikan distribusi properti fluida yang seragam dalam volume kontrol, yaitu pendekatan Loomped parameter. Dalam konteks dinamika sistem hidrolik, di mana kita seringkali tertarik pada respon tekanan rata-rata dalam sebuah chamber atau pipa. Asumsi homogenitas spasial ini dapat diterima dan sangat pragmatis. Penyederhanaan ini mereduksi persamaan diferensial parsial menjadi persamaan diferensial biasa order yang jauh lebih ringan secara komputasi, yang dibuktikan dengan rumus dFV diturunkan terhadap waktu sama dengan RE, di mana RE adalah laju perubahan fase evaporasi atau kondensasi. Penulis kemudian menghubungkan laju ini dengan dinamika pertumbuhan gelembung mikroskopik menggunakan persamaan Rayleigh Preset atau persamaan keempat dalam naskah jurnal. Pada titik ini, analisis kritis perlu dilakukan, yaitu persamaan Rayleigh Preset klasik menggambarkan dinamika radius gelembung RB dalam cairan terbatas yang dituliskan dengan rumus RB dikali turunan kedua RB ditambah 3/2 turunan pertama RB kuadrat sama dengan rho B dikurangi rho tak terhingga per rho T dikurangi 2 sigma dibagi rho cairan 1 di RB dikurangi 4 V turunan pertama RB per RB. Dalam deviasi Yuan et al. Atau persamaan 7 dan 8, penulis menekan suku tegangan permukaan, yaitu 2 sigma per rho 1 RB, tetapi secara eksplisit mengabaikan suku fiksionitas, yaitu 4 VI kali turunan pertama RB per RB dan suku inersia orde kedua,
yaitu turunan kedua RB untuk mendapatkan bentuk aljabar laju perubahan fase, yaitu D FV per DT sama dengan 3 alpha V per RB dikali rho V P I per P kuadrat dalam kurung 2/3 dikali P1 kurangi P per rho cairan pangkat setengah. Mengabaikan suku fiksionitas ini merupakan titik perdebatan teoritis yang signifikan. Untuk air yang memiliki fiksionitas kinematik rendah sekitar 1 CST, langsung ini sering digunakan dalam hidrodinamika kapal atau kavitansi baling-baling. Namun, lidah yang digunakan dalam penelitian ini adalah oli hidrolik cell Teleus S ISO 32. Oli ini memiliki fiksionitas kinematik nominal 32 CST pada 40 derajat Celcius, dan pada suhu yang lebih rendah, misalnya 20 derajat Celcius atau saat cold start, fiksionitasnya dapat meningkat secara eksponensial hingga ratusan CST. Suku fiksionitas dalam persamaan Rayleigh Preston berfungsi sebagai mekanisme peredaman atau damping terhadap osilasi gelembung. Dengan mengabaikan fiksionitas, model ini cenderung memprediksi respon pertumbuhan atau penyusutan gelembung yang terlalu cepat respon dan dapat membesar-besarkan ketidakstabilan numerik pada kondisi transient ekstrim. Meskipun penulisan berhasil memvalidasikan model pada suhu 30-45 derajat Celcius di mana fiksionitas sudah menurun, validitas model ini pada suhu operasi rendah di bawah 20 derajat Celcius menjadi sangat dipertanyakan. Pada kondisi dingin, gaya fiksionitas mendominasi gaya inersia dan tegangan permukaan, sehingga pengabaian fiksionitas dapat menyebabkan kesalahan signifikan dalam prediksi laju pelepasan udara dan kavitasi. Dan persamaan kedua yaitu improve Henry law and asymmetry dinamika massa. Kontribusi teoritis yang paling signifikan dan inovatif dari jurnal ini adalah formalisasi proses pelepasan atau rilis dan pelarutan dissolution udara yang diperlakukan secara asimetris dan non-linear. Model-model klasik sering diasumsikan bahwa proses ini bersifat instan, equilibrium, atau simetris, padahal kenyataannya bertolak belakang dengan fenomena fisik yang ada. Yuan et al. Membedakan konfigurasi laju pelepasan A21 dengan pelarutan A22 secara eksplisit dalam persamaan ke-18 dan ke-20 berdasarkan data parameter yang disediakan pada tabel 1 dan 2 yang terdapat dalam jurnal. Terdapat perbedaan yang sangat besar dalam order of magnitude antara dua koefisien ini. Yang pertama yaitu koefisien pelepasan A21 yaitu kurang lebih sama dengan 8000, dan yang kedua itu koefisien pelarutan A22 yaitu sama dengan 68. Dari hal ini didapatkan ketimpangan laju dari A21 ke A22. Ketimpangan ini dapat dijelaskan secara fisika dan didukung oleh literatur yang luas. Proses pelepasan udara effervescence adalah fenomena yang didorong oleh nukleasi gelembung ketika tekanan lokal turun di bawah tekanan saturasi. Proses ini bersifat eksplosif dan cepat karena energi bebas sistem berkurang drastis saat gas keluar dari larutan. Sebaliknya, pelarutan udara dissolution adalah proses difusi molekuler gas yang menembus antarmuka cairan yang berlangsung lambat dan dibatasi oleh lapisan batas boundary layer di sekitar gelembung.
Dengan memodelkan perbedaan yang signifikan ini, Yuan et al. Berhasil menangkap mekanisme fisik dasar yang menyebabkan fenomena hysteresis pada model blok. Gas keluar dengan cepat saat tekanan turun, namun membutuhkan waktu lebih lama untuk larut kembali saat tekanan naik. Selain itu, penulis menggunakan formulasi Improve-Henry Law yang direpresentasikan sebagai fungsi polinomial tekanan order 5 quintic untuk menentukan target fraksi massa gas F atau FGH, yang rumusnya adalah FGH sama dengan FG 0 dalam kurung 1 dikurangi 10 ke pangkat 3G yaitu rumusnya adalah FGH sama dengan FG 0 dalam kurung 1 dikurangi 10 kg pangkat 3 ditambah 15 kg pangkat 4 dikurangi 6 kg pangkat 5. Penggunaan polinomial order tinggi ini memberikan transisi yang mulus, smooth antara kondisi jenuh di bawah tegangan saturasi dan kondisi tak jenuh di atas tegangan pemisah. Fungsi polinomial ini menghindari diskontinuitas gradien atau matematika klinik yang sering terjadi pada model piecewise linear sederhana. Dalam simulasi numerik, kontinuitas turunan pertama dan kedua sangat penting untuk konvergensi slope seperti metode Newton-Raphson atau Rock-Coulter. Oleh karena itu, pendekatan ini menunjukkan kematangan pemodelan matematika yang berorientasi pada stabilitas simulasi. Untuk yang ketiga, yaitu integrasi termodinamika yang indeks polytropic variable. Inovasi lain yang patut diapresiasi dari jurnal ini adalah pemodelan indeks polytropic atau lambda sebagai fungsi variabel dari laju perubahan volume dan suhu, dan dalam jurnal adalah persamaan kedua tiga, yaitu rumusnya adalah lambda sama dengan F dalam kurung laju perubahan energi, T sama dengan A lambda atau ISO per 1 tambah E perubahan volume dibagi M, dan ditambah seterusnya. Dalam banyak literatur standar hidrolik, nilai lambda seringkali dipatok pada angka konstan seperti 1,4 atau adiabatik untuk proses cepat atau 1,0 isotermal untuk proses lambat. Namun, kenyataan termodinamika gelembung mikro dalam oli jauh lebih kompleks. Gelembung kecil memiliki rasio luas permukaan terhadap volume yang sangat besar, yang memfasilitasi perpindahan panas yang efisien di antara gas dan oli sekitarnya. Akibatnya, meskipun pada frekuensi yang cukup tinggi, perilaku gelembung seringkali lebih mendekati kondisi isotermal daripada adiabatik murni. Namun, dengan meningkatnya frekuensi eksitansi atau laju kompresi, waktu yang tersisa untuk perpindahan panas berkurang, yang mendorong proses menuju kondisi adiabatik dengan menjadikan lambda sebagai variabel adaptif terhadap laju tegangan volumetrik dan suhu. Model Yuan et al. Mampu menangkap transisi termal ini secara dinamis. Pendekatan ini memberikan dasar fisik yang jauh lebih kuat untuk menjelaskan perubahan modulus yang tidak hanya dipengaruhi oleh tekanan yang diterapkan, tetapi juga oleh seberapa cepat tekanan tersebut berubah atau frekuensi eksitansi. Formula ini juga secara eksplisit memasukkan suhu yang dengan lambang T melalui kapasitas panas
molar yang menjadi jembatan utama untuk menggambarkan bagaimana suhu lingkungan mempengaruhi kekakuan gas. Ini merupakan langkah maju yang signifikan dibandingkan dengan model-model yang hanya menganggap suhu mempengaruhi densitas cairan saja. Oke, analisis kedua yaitu analisis hasil dari jurnal ini adalah fenomena hysteresis. Mendapatkan salah satu klaim utama dan temuan paling menarik dari jurnal ini adalah adanya hysteresis pada modulus blok dinamis. Nilai modulus blok berada saat fase kompresi dibandingkan saat fase ekspansi pada tegangan yang sama. Penulis menyatakan at the same pressure point, the dynamic block modulus during expansion is higher than that's during compression. Mari kita analisis validasi fisik dari klaim ini karena sering menjadi sumber kebingungan atau bahkan kesalahan interpretasi dalam formula sistem kontrol. Mekanisme fisika histeresis. Histeresis dalam modul blok fluida terrealisasi muncul secara fundamental dalam perbedaan skala waktu atau time constant antara pelepasan udara dan pelarutan udara yang telah dibahas sebelumnya, A21 menuju ke A22. Yang pertama yaitu fase kompresi atau tekanan naik saat tekanan sistem meningkat dari kondisi rendah. Fluida awalnya mengandung sejumlah udara bebas atau gelembung yang terlepas saat tekanan rendah. Sesuai hukum Henry, udara ini seharusnya larut kembali ke dalam oli seiring kenaikan tekanan. Namun, karena proses difusi atau pelarutan berjalan lambat, gelembung-gelembung udara tersebut belum sempat larut sepenuhnya selama durasi rest time tekanan yang cepat. Keberadaan gelembung-gelembung yang bertahan Tollaging ini membuat campuran fluida tetap memiliki permeabilitas tinggi atau lunak. Akibatnya modulus blok efektivitasnya lebih rendah daripada yang diprediksi oleh kondisi keseimbangan statis pada tekanan tersebut. Oke, yang kedua adalah fase ekspansi atau tekanan turun. Dari tinjauan momen ketika tekanan turun dari titik puncaknya, misalnya 12 MPa, pada tekanan puncak ini, sebagaimana udara mungkin akhirnya telah berhasil larut, tergantung dari durasi dwell time di tekanan tinggi. Saat tekanan turun kembali ke level menengah, misalnya 5 MPa, udara yang terlalu tersebut harusnya mulai keluar kembali menjadi gelembung karena saturasi. Namun, proses nukleasi gelembung membutuhkan pemicu energi dan waktu inisiasi. Dan meskipun proses cepat, tetap ada jeda. Lebih penting lagi, jika kita membandingkan kondisi fluida pada 5 MPa saat turun atau ekspansi dengan saat naik atau kompresi, fluida pada fase turun ini memiliki sejarah baru saja mengalami tekanan tinggi yang memaksa pelarutan. Akibatnya, fraksi udara bebas free air fraction pada fase ekspansi cenderung lebih rendah dibandingkan pada fase kompresi. Tekanan yang sama karena fraksi udara bebas lebih sedikit, fluida berperilaku lebih padat atau kaku. Dengan kekakuan yang lebih tinggi, cara langsung diterjemahkan menjadi modulus blok yang lebih tinggi. Penjelasan penulis adalah logis dan konsisten secara fisika. Siklus tekanan hidrolik dinamis menciptakan kondisi transien di mana sejarah atau histori fluida menjadi sangat penting. Fluida memiliki memori sesaat tentang kondisi tekanan sebelum karena inersia pemindahan massa gas. Pada tekanan 2 MPa saat kompresi naik dari 0
Fluida membawa banyak gelembung sisa dari tekanan atmosfer ke modulus blak rendah. Pada tekanan 2 MPa saat evaluasi turun dari 12 MPa, fluida baru saja mengalami kompresi hebat dan melarutkan sebagian gelembung. Udara sebelumnya sepenuhnya keluar kembali ke jadi modulus blak tinggi. Grafik histeresis yang dihasilkan, yaitu gambar kedua dalam jurnal, menunjukkan loop yang arahnya berlawanan arah jarum jam yang konsisten dengan teori diffusion limited mass transfer. Dalam sistem multifase, teman ini adalah kontribusi penting bagi praktisi karena mengkoreksi kesalahan umum insinyur yang sering menggunakan satu kurva modulus rata-rata untuk simulasi siklus maju mundur yang dapat menyebabkan kesalahan estimasi atau dumping system. Yang ketiga, yaitu analisis pengaruh suhu, temperature effect. Pengaruh suhu adalah fokus utama atau novelty dari jurnal ini. Grafik hasil, yaitu gambar ke-6 dalam jurnal, menunjukkan tren yang jelas. Under the same initial air fraction and pressure change period and higher temperature result in a lower dynamic block modulus. Analisis fisika suhu. Untuk memvalidasi temuan ini, kita harus membedah interaksi molekular pada dua rezim tekanan yang berbeda. Yang pertama, yaitu pada tekanan rendah di bawah 0,4 MPa. Pada tekanan ini, grafik menunjukkan bahwa kurva modulus blak untuk berbagai suhu, misalnya 27 derajat Celcius, 37 derajat Celcius, dan 40 derajat Celcius dalam jurnal, cenderung berhimpit atau memiliki perbedaan yang sangat kecil atau konvergensi, dan dapat dijelaskan secara fisika, yaitu pada tekanan rendah, perilaku kompresibilitas campuran fluida didominasi secara total oleh udara bebas. Udara memiliki modulus blak adiabatik yang sangat rendah, yaitu sama dengan 1,4 kali 10 pangkat 5 PA dibandingkan oli yaitu 1,5 kali 10 pangkat 9 PA. Meskipun suhu mengubah densitas udara sesuai hukum gas ideal, didominasi fraksi volume udara yang besar. Karena ekspansi gelembung di tekanan rendah membuat efek perubahan sifat cairan menjadi tidak signifikan atau kekenyalan. Gelembung udara mendikte nilai modulus blak total menutupi efek termal pada matriks cairan. Oleh karena itu, sensitivitas suhu tampak minim di sini. Selanjutnya, pada tekanan tinggi, yaitu di atas 0,4 MPa, seiring tekanan naik dan gelembung mengecil secara drastis atau larut sepenuhnya, modulus blak fluida mulai didominasi oleh sifat intrinsik fase cair oli. Disinilah perbedaan suhu mulai memberikan dampak yang signifikan dan terukur, dan dijelaskan secara fisika, yaitu secara termodinamika molekuler. Kenaikan suhu menyebabkan peningkatan energi kinetik molekul hidrokarbon dalam oli. Hal ini menyebabkan ekspansi termal atau peningkatan volume spesifik dan peningkatan jarak rata-rata antara molekul. Peningkatan jarak ini menurunkan gaya tolak-menolak antara molekul yang secara langsung menurunkan resistensi fluida terhadap konversi lebih lanjut. Akibatnya, modulus murni oli menurun seiring kenaikannya suhu.
Selain itu, kenaikan suhu juga menurunkan tegangan permukaan dan viskositas. Penurunan tegangan permukaan mempermudahkan deformasi dan pemecahan gelembung, sementara penurunan viskositas mempercepat dinamika gelembung. Namun, efek dominan yang menurunkan modulus total adalah softening atau pelunakan dari matriks oli itu sendiri akibat ekspansi termal. Model Yuan et al. Berhasil menangkap fenomena crossover. Sensitivitas ini tidak sesensitif suhu di tekanan rendah yang didominasi oleh gas dan sangat sensitif di tekanan tinggi yang didominasi oleh cairan. Ini mengkonfirmasi bahwa model mereka secara fisik konsisten dan mampu merepresentasikan transisi rezim dominan fase gas ke fase cair dengan mulus. Pada analisis yang keempat, yaitu kekurangan dan limitasi penelitian. Meskipun model ini menawarkan kemajuan signifikan sebagai penelaah kritis yang objektif, kami harus mengidentifikasi batas-batasan operasional dan teoritisnya agar pengguna potensial memahami ruang lingkup aplikasinya. Pertama, yaitu rentang tekanan validasi 1,2 kali 10⁻⁷ Pascal. Validasi eksperimen dan kesimpulan model secara eksplisit dibatasi hingga tekanan 12 MPa atau 120 bar. Kami mengkritik dalam konteks industri modern, batas 120 bar ini tergolong tekanan menengah rendah atau medium low pressure. Sistem hidrolik pada alat berat seperti eskavator dan atau loader dan aplikasi aerospace standar beroperasi pada tegangan nominal 30 MPa atau 350 bar, dan sistem tekanan ultra high atau high pressure torques bisa mencapai 70 MPa atau 700 bar. Pada tekanan di atas 20-30 MPa, perilaku peralatan udara mungkin mengalami saturasi total dan efek kompresibilitas molekular oli yang sering dianggap linier mungkin mulai menunjukkan non-linearitas atau pengerasan fluida. Selain itu, deformasi elastis dari wadah pengujian atau pipa kontainer elasticity menjadi faktor pengganggu yang signifikan pada tegangan tinggi. Validitas model Yuan et al. Di atas 120 bar masih bersifat ekstrapolatif dan belum terbukti. Dia merupakan limitasi utama untuk aplikasi heavy duty. Yang kedua, yaitu tergantungan pada data empiris koefisien atau parameter tuning. Model ini sangat bergantung pada penentuan nilai koefisien laju pelepasan dan peralutan serta parameter indeks politropik. Dalam penelitian ini tersebut A21 sama dengan 8000 dan A22 sama dengan 68 ditentukan secara spesifik oleh Olicel Tanlus ISO 32 pada kondisi alat uji tertentu. Pada hal ini, kritikan yang kami buat adalah tidak ada paduan universal atau korelasi non-dimensional yang diberikan untuk menghitung koefisien ini bagi jenis fluida lain, misalnya oil sintetik, biodegradable, atau water glycol, atau untuk geometri sistem yang berbeda. Penggunaan ini menerapkan model ini pada sistem mereka sendiri harus melakukan eksperimen pendahuluan untuk mengkalibrasi parameter-parameter ini yang mengurangi probabilitas dan kepraktisan model untuk desain awal tanpa data uji. Yang ketiga, yaitu
asumsi gelembung seragam atau uniform bubble cell. Model ini mengasumsikan semua gelembung memiliki radius awal yang sama, RB, dan terdistribusi seragam. Kritik dari kami yaitu dalam realitas sistem hidrolik terhadap distribusi ukuran gelembung polydispersity yang luas, gelembung-gelembung mikroskopik atau nanobubbles larut sangat cepat karena tekanan internal F+ yang sangat tinggi atau P in sama dengan P out tambah 2 sigma per R, sementara gelembung-gelembung makroskopis bertahan lebih lama. Penggunaan satu jari rata-rata atau Rmean adalah penyederhanaan yang dapat menghilangkan detail dinamika. Spektra udara terutama dalam memprediksi sisa udara setelah siklus kompresi panjang. Yang keempat yaitu pengabaian efek viskositas pada suhu ekstrim. Sebagaimana dibahas pada bagian 31.1, pengabaian viskositas pada persamaan gelembung membatasi akurasi model pada kondisi suhu rendah, viskositas tinggi. Ini membuat model kurang andal untuk simulasi kondisi cold startup di iklim dingin yang merupakan skenario kritis dan dalam desain sistem hidrolik mobile. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Nazar Aman Khalid. Silahkan. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Nazar Rahman Khalid dari kelas A dengan NIM 10112240004. Saya di sini akan menjelaskan hasil kesimpulan dari review jurnal fisika tentang modulus Bach. Berdasarkan review jurnal, dapat disimpulkan bahwa modulus Bach dinamis fluida hidrolik dipengaruhi oleh tekanan suhu serta fraksi udara di dalam fluida. Secara matematis, modulus Bach dinamis dinyatakan sebagai perbandingan antara perubahan tekanan terhadap perubahan volume relatif fluida. Artinya, semakin besar perubahan volume akibat tekanan, maka modulus Bach semakin kecil dan fluida menjadi lebih mudah dimanfaatkan. Dalam jurnal ini, modulus Bach tidak hanya bergantung pada tekanan, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika gelembung udara. Hal ini dimodelkan melalui persamaan pelepasan dan pelarutan udara yang mengacu pada persamaan Rayleigh yang menggambarkan pertumbuhan dan penyusutan gelembung akibat perubahan tekanan. Selain itu, tekanan gas dalam gelembung dimodelkan menggunakan persamaan polytropic, di mana tekanan dan volume gas dipengaruhi oleh indeks polytropic yang bergantung pada suhu dan laju volume. Semakin tinggi suhu dan laju volume, gas menurun, sehingga modulus Bach fluida juga menurun. Perbedaan laju, pelepasan, dan pelarutan udara inilah yang menyebabkan terjadinya histeresis, yaitu modulus Bach saat ekspansi lebih tinggi dibandingkan saat kompresi pada tekanan yang sama. Jurnal ini berkolerasi dengan materi fluida nyata dan hukum Pascal, karena meskipun tekanan dalam tetap diteruskan secara merata, perubahan modulus Bach mempengaruhi kekakuan dan respon dinamis sistem hidrolik itu sendiri. Demikian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barusan merupakan penjelasan terakhir dari hasil review jurnal kami. Mungkin saya akhiri. Terima kasih.